Dan itu tampak sekali niru-niru ayahnya benar ini. Plek ketiplek ya, bikin sandiwara ya. Karena video yang beredar itu diunggah resmi loh, di set Wapres YouTube. Itu kan pasti kalau ya Bang Edi kan punya podcast kan, Mas Refri. Itu kan pasti sudah diedit, sudah ditampilkan betul mana yang ditampilkan, sudah dipilih. Hasil pilihan. Nggak mungkin kan kalau itu asal. Ternyata dari situ aja udah ketahuan bahwa dia itu hanya bergaya, seolah-olah bilang kalau nanti kalau ada apa-apa lapor ya. Yang diajak ngomong nggak ada. Yang kemudian padahal dia tuh yang lewat ada tabung gas yang diajak ngomong. Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya maka yang naik adalah Fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufafa itu berarti bisa dibayangkan, dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Ya, jadi hari ini yang pertama, Mas Edi, kita mengapresiasi sekali senior-senior kita, para purnawirawan TNI yang kemudian akan memberikan 8 poin yang nanti tanpa saya mendahului ya, besok akan disampaikan, dan di mana tempatnya, waktunya biarkan nanti kita tunggu saja. Ya, itu akan disampaikan, dan itu saya kira penting bukan hanya bagi para purnawirawan yang ada, tetapi juga para jenderal atau para petinggi TNI yang masih aktif ya, karena untuk menyadarkan mereka bahwa mereka adalah pembela merah putih, bukan pembela cukong, bukan pembela oligarki, apalagi pembela penjahat-penjahat tadi. Nah, sehubungan dengan Fufafa, tadi juga sudah sampaikan bahwa sebenarnya Fufafa ini sudah matang ya. Kalau kita bisa lihat sebenarnya apa yang dilakukan negara tetangga kita itu sudah sangat maju, ya, yaitu Filipina. Sama Duterte ya. Filipina itu memang benar. Jadi DPR di sana, majelis tingkatan dari sana itu sudah melakukan pemakzulan terhadap Sara Duterte. Sara Duterte adalah wapres terpilih Filipina, di mana presidennya adalah Bongbong Marcos Junior. Ya, Sara Duterte juga anaknya Duterte. Nah, tapi kan dulu pernah memang dia itu membuat semacam gerakan untuk melakukan kudeta. Nah, sebenarnya yang di Indonesia itu juga sama kudeta sebenarnya. Jadi artinya itu kita tegaskan bahwa bukan hanya kelakuannya Fufafa 10 tahun yang lalu atau bahkan kita tarik mundur 5-10 tahunnya, tapi apa yang dilakukan hari-hari ini itu sebenarnya sudah cukup. Kalau nanti ahli-ahli tata negara ya, bisa di sini ada Mas Refli Harun, ada juga Mas Ferry, ada juga Mbak Fitri, itu juga akan menyampaikan sebenarnya sudah sah untuk dia itu pantas dianggap melakukan tindakan yang tidak terpuji atau bahkan tercela. Antara lain apa? Melakukan tindakan-tindakan di luar Pak Prabowo. Apa misalnya sebenarnya dia sekarang kan beberapa waktu yang lalu itu misalnya memberikan bantuan ya. Bantuan itu kan sebenarnya itu kan uang rakyat. Uang rakyat, uang kita gitu loh, uang kita, tapi dinamai bantuan Mas Wapres. Mas Wapres Gibran, pakai nama lagi. Gibran ya. Itu kan dia keterlaluan banget. Itu padahal kan itu uang kita. Itu satu. Yang kedua membuat lapor Mas Wapres. Ya. Padahal sekarang kenyataannya apa lapornya? Nggak ada. Ya, kemarin bahkan di Menteng Wadas ya, ketika heboh gas 3 kilo, dia datang itu sudah tenang. Coba dia datang pas heboh, kayak Bali gini-gini. Nah itu, apa dia berani? Pasti nggak berani. Sudah dikondisikan datang aja di Menteng Wadas saja, dia tuh benar-benar Fufafa, pura-pura nggak tahu apa-apa. Ya kan gitu. Dan memang nggak tahu apa-apa, memang nggak bisa apa-apa. Dan itu tampak sekali niru-niru ayahnya benar ini. Plek ketiplek ya, bikin sandiwara ya. Karena video yang beredar itu diunggah resmi loh, di set Wapres YouTube. Itu kan pasti kalau ya Bang Edi kan punya podcast kan, Mas Refri. Itu kan pasti sudah diedit, sudah ditampilkan betul mana yang ditampilkan, sudah dipilih. Hasil pilihan. Nggak mungkin kan kalau itu asal. Ternyata dari situ aja udah ketahuan bahwa dia itu hanya bergaya, seolah-olah bilang kalau nanti kalau ada apa-apa lapor ya. Yang diajak ngomong nggak ada. Yang kemudian padahal dia tuh yang lewat ada tabung gas yang diajak ngomong. Kalau ada bapak lapor. Iya, bapak-bapak ada yang berpeci putih lewat, ada juga yang semua lewat di depan, kayak nggak dianggap aja. Kan kita kan rugi besar negara ini. Dan dia melampaui kekuasaan atau melampaui wewenang presiden.
Karena apa? Bahlil pun kan katanya sudah konsultasi soal apa tabung gas itu ya kepada dia itu dan kemudian dibantah kan. Maksudnya konsultasi ke Gibran. Iya kan? Kan berarti kan ini di luar kewenangan presiden. Jadi harusnya DPR kita tuh harus berani untuk melakukan pemakzulan. Nah, tapi untuk mengapresiasi gerakan rakyat yang ini sekarang lagi ada di Medan, Surabaya, Jogja, Bandung, Surabaya adili Jokowi dan juga turunkan Gibran ya. Itu di mana-mana ya, turunkan Gibrannya belum naik ya. Belum ya. Harus naik kita naikkan. Itu kita juga menyampaikan bahwa kita ingatkan lagi bahwa Fufafa itu memang 99,9% itu memang ilmiah dan terbukti. Ya, hanya tinggal nanti bagaimana upaya-upaya dari para ahli dari hukum tata negara itu untuk memprosesnya. Apakah ini kemudian harus menunggu kembalinya Undang-Undang Dasar lagi? Ya, kan kelamaan ya. Jadi tapi kalau enggak kan memang harus DPR dulu 3/4, nanti ke MK, nanti balik lagi ke MPR. Nah, harus ada cara. Dan jangan lupa, Mas Edi, kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus tahun kemarin ya. Ketika kita kita mendorong balik yang mau membegal keputusan MK waktu itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi. Bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina para pejuang kita. Merdeka atau mati. Iya, merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu bagus, dulu. Ini juga sama. Adili, gitu kan sama gitu. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya. Jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari-hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang naik adalah Fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufafa, itu berarti bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Kalau Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Fufafa. Oke, makasih banyak. Siap. Teman-teman sekalian, tadi Mary ngasih kode saya 4 menit yang lalu, dia kasih tangan begini. 10 menit doang lagi kita di ruangan ini, selanjutnya kita pergi. Karenanya waktu yang tinggal sedikit ini kita pasrahkan kepada Refli Harun karena ada beberapa hal yang kita perlu dengar dari perspektif seorang ahli pakar hukum tata negara. Tapi saya mau titip pertanyaan juga nih. Kalau kita capek diskusi, nggak didengerin. Tadi siapa bilang? Rustam bilang kupingnya Prabowo ditutupin kapas sama Jokowi. Jadi diskusi, petisi, apalagi termasuk bahkan orang-orang senior di Jogja itu udah bikin 5 kali maklumat juga nggak nyampe suratnya. Jadi capek diskusi, kita aksi nggak tembus juga revolusi. Tapi saya mau titip itu aja. Silakan Refli mau ngomong yang mana, silakan. Ya, luar biasa ya. Jadi bapak-bapak sekalian, secara umum, ibu-ibu sekalian ya, karena di sananya kan bapak-bapak semua, mama di belakang. Jadi secara umum perjuangan itu ada yang namanya perjuangan konstitusional, ada perjuangan yang ekstra konstitusional. Kita mau kemana? Dua-duanya sah, ya. Kita tidak bisa mendikte kelompok society untuk mencapai salah satu atau dua-duanya. Kalau seandainya kita mau perjuangannya ekstra konstitusional, berarti kita melakukan hal-hal yang tidak terdapat dalam konstitusi tetapi sah kalau menang. Kalau kalah ya dipenjara semua. Dianggap makar. Misalnya perjuangan ekstra konstitusional itu kita tidak percaya kepada pemerintahan ini, karena itu kemudian kita mengatakan pemerintahan ini harus dimundurkan. Kalau kita masih menggunakan kata mundur, makzulkan, itu masih konstitusional karena ada di konstitusinya. Tapi kalau kita bicara revolusioner, ya kan, tanpa alasan, tanpa prosedur dan lain sebagainya, maka kita bicara ekstra konstitusional. Nah, tetapi saya tangkap di forum para jenderal ini
Mereka masih bicara perjuangan yang sifatnya konstitusional. Makanya mereka kemudian menitipkan 8 agenda. Kenapa 8 mungkin angka Prabowo? Makanya saya mengatakan untuk perjuangan yang namanya konstitusional harus ada 2 hal. Agenda dan time frame. Karena kalau tidak ada agenda dan time frame-nya, maka kita seperti harimau yang lari-lari tetapi dipagerin sana sini. Kelihatan galak tetapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau misalnya kita sepakat perjuangan konstitusional masih, ya kan? Maka kita harus kasih agenda apa dan kapan waktunya. Karena kalau seandainya itu tidak tercapai, maka kita akan bergerak pada perjuangan yang ekstra konstitusional. Namanya revolusi, geruduk istana untuk jatuhkan dan lain sebagainya, itu adalah ekstra konstitusional. Nah, sekarang yang konstitusional itu apa? Saya usulkan. 1, makzulkan Fufu Fafa. Itu konstitusional. Yang kedua, tangkap ex-presiden Jokowi. Kenapa saya katakan kata tangkap? Adil itu nanti setelah ditangkap. Tangkap dulu, baru diproses, baru diadili. Ya, tangkap dulu misalnya. Itu kan itu measurable. Berikutnya apa lagi? Bubarkan atau cabut proyek PSN. Apakah di seluruh Indonesia? Apakah hanya PIK dulu? Kan saya bicara time frame tadi. Kemudian keluarkan Perpu KPK untuk mengembalikan kemandirian KPK, yaitu cabut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Itu menurut saya bisa kita negosiasikan. Kemudian apa lagi? Reshuffle kabinet yang masih pro Jokowi atau koruptor. Nah, hal-hal seperti itu perjuangan konstitusional dengan time frame. Saya tadi kasih time frame-nya itu adalah 1 tahun. Ada yang bilang kelamaan 6 bulan, ya. Termasuk juga ada tadi cabut undang-undang yang pro oligarki, misalnya undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang omnibus law, undang-undang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, semua itu kita harus ukur ada time frame-nya. Nggak mungkin suddenly, karena tidak boleh ada kekosongan aturan, kemudian juga harus ada peralihan dan lain sebagainya, ada evaluasi. Kalau itu tidak bisa dilakukan Prabowo dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun, maka apa sikap kita? Artinya, masa kita kasih the second chance lagi, ya kan? Gitu loh maksud saya. Jadi jelas kita, jangan bilang 100 hari, setelah 100 hari lewat tambah lagi statement lagi, kan begitu. Jadi kalau kita mau percaya, ya silakan kita dukung saat ini sepanjang Anda melakukan hal-hal ini. Nah, kalau nggak ada ya gimana? Misalnya gini, besok dia berhentikan Bahlil, berhentikan Airlangga Hartarto, berhentikan Budi Ari, berhentikan orang-orang Erick Thohir misalnya, orang-orang yang ditengarai merupakan keperpanjangan tangan dari Mulyono dan oligarki, maka akan kita dukung tindakan-tindakan itu dan yakinkan kepada Prabowo bahwa itu tindakan yang benar. Lalu dia mau keluarkan Perpu KPK misalnya, dia lihat kiri kanan, tanya Yusril bilang jangan, tanya Otto jangan, tanya Edi Hiaris jangan, ya kan? Lalu dia bilang, lah yang benar mana? Kan nggak mungkin dia tanya Refli Harun, kan? Maka yang terjadi adalah kita meyakinkan Prabowo kalau dia melakukan itu, maka itu tindakan benar dan kita akan dukung. Jadi kita itu bukan mendukung tanpa reserve, kita mendukung agenda-agenda yang baik. Itu kalau kita berpikir masih bisa berharap sama Prabowo. Nah, kalau nggak bisa berharap lagi ya nggak ada gunanya kita kumpul-kumpul omon-omon begini. Prabowo omon-omon, kita juga omon-omon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.